Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini sedikit agak tegas. Tema firman Tuhan untuk kita adalah golongan dombakah atau golongan kambingkah. Jadi kita akan menyelidiki bukan orang lain, tapi kita selidiki diri kita masing-masing. Amin. Dikatakan di ayat 33, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi pada hari penghakiman kelak, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka akan diadakan pemisahan mana domba, mana kambing. Orang yang dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan sebelumnya saya sampaikan, mungkin lewat kita bisa lihat di channel YouTube Berjalan Bersama dengan Firman. Saya katakan kami bergembalakan Yesus, amin. Bukan bergembalakan manusia. Karena kalau Yesus yang menggembalakan kita, kita tidak akan pernah salah jalan, amin. Tidak bakalan salah dalam bersikap, tidak bakalan salah mengambil keputusan, karena gembala agung kita akan menuntun kita untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat, amin. Bahkan ada umat Tuhan yang salah memilih di masa-masa sulit. Sering orang salah memilih, apalagi kalau ada jenjang karir, ada promosi jabatan, langsung dia katakan goodbye Tuhan Yesus. Demi untuk jabatan, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Salah dalam memilih. Jadi dikatakan firman Tuhan ini tadi, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kuncinya di situ. Mengapa sang domba bisa taat dan setia sama Tuhan? Karena dia mengenal Tuhannya, amin. Dia mengenal kebenaran. Karena dia mengenal kebenaran, maka dia tidak pernah salah memilih. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita akan melihat diri kita domba atau kambingkah. Ciri-ciri domba adalah taat dan setia. Alasannya, mengapa dia taat dan setia? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, amin. Jadi kalau kita tidak taat dan setia, berarti kita belum tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau ada orang kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan dengan orang yang di sebelah kiri saya ini, ketika dia memberi satu pendapat mengenai yang di depan sana saya, anak saya yang cantik sana, saya katakan dia, wow. Saya katakan, bagaimanapun engkau mengenal yang namanya si cantik sana, sorry, maaf, engkau tidak lebih mengenal dia daripada saya, amin. Karena dengan engkau ketemu gede, amin. Ya, saya memang agak keras alias tegas. Saya lebih mengenal anak saya, amin. Iya. Saya tahu kalau ngomong apa membuat dia tersinggung. Saya tahu omongan apa yang bisa membuat dia tertawa. Saya tahu kalau dia lagi ada masalah, bagaimana cara mengatasinya. Beda dengan cara mengatasi masalah orang lain. Karena saya kenal dia anak saya. Demikian juga seharusnya anak pun mengenal orang tua. Jadi kalau saling mengenal, mungkinkah
yang namanya maling kundang? Ya mungkin. Orang tua mengenal anak, anak mengenal orang tua. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan akan terjadi yang katanya saling mengasihi. Kasih bukan hanya saling mengasihi, masuk lebih dalam lagi, yaitu dalam kasih mesra. Saya kalau lihat orang tua yang kasih mesra dengan anak-anak, kasih mesra dengan orang tua, senang banget rasanya. Saya pemandangan seperti itu kalau saya lihat, waduh, senang banget. Tapi kalau saya lihat orang tua dengan anak, gua. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Tuhan sama seperti dengan orang tua kita. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan adalah gembala agung. Dia mengenal kita dombanya. Dan kita pun sebagai dombanya harus mengenal Tuhan. Kita tahu kesukaan Tuhan. Kita tahu apa yang membuat Tuhan senang. Jadi yang kita lakukan hanya apa yang membuat hati Tuhan senang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ciri-ciri domba adalah taat dan setia. Mengapa dia taat dan setia? Karena dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa ciri-ciri domba? Ciri-ciri domba adalah dikatakan di firman Tuhan tadi. Dikatakan di ayat 35 dan seterusnya. Sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku seorang ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku macam-macam, aku di penjara katanya. Engkau memberi aku makan, memberi aku minum, memberi aku pakaian, engkau melawat aku. Maka ayat 37. Maka kata orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau? Itu kata kuncinya. Bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau tidak punya pakaian, engkau di penjara, bila mana? Kata bila mana di situ mengandung kata apa? Bila mana artinya apa? Merasa tidak melakukan apa-apa. Bila mana yang pertama adalah bila mana yang positif, yaitu merasa belum melakukan apa-apa. Sudah melayani Tuhan tetap mengatakan belum ada apa-apa yang saya berikan untuk Tuhan. Amin. Sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan tetap mengatakan aku belum melakukan apa-apa. Sudah membuka kantong menyumbang pekerjaan Tuhan tetap mengatakan aku belum melakukan apa-apa. Sudah bayar harga begitu besar untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Setiap hari beribadah, setiap hari berdoa, doa puasa, mengunjungi orang-orang sakit, bahkan turun ke lapangan, menjaring jiwa, memberitakan Injil. Tapi ketika ditanya, kamu hebat ya, pelayananmu banyak ya, kamu tak kenal capek ya, tetap dia berkata, bila mana apa yang mulakukan belum ada apa-apanya. Amin. Jadi domba, ciri-ciri domba adalah rendah hati, tidak pernah merasa diri pahlawan, tidak pernah puas mempraktekkan kasih, selalu mempraktekkan kasih. Sudah banyak mempraktekkan kasih, tetap menganggap belum ada apa-apanya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, adakah sifat itu dalam diri kita, men? Lalu apakah ketika membersihkan tempat ini langsung mengeluh, aku terus yang bersihin? Kapan siangnya? Tapi puji Tuhan, itu tidak pernah saya dengar. Amin. Apakah kita mungkin yang lain yang belum pernah bersihin ini, kita bilang, puji Tuhan, aku tidak pernah dijadwal membersihkan rumah Tuhan. Atau ketika kita dijadwal membersihkan rumah Tuhan, kita berkata, itu bukan pekerjaan saya. Ingat saudara yang dikasih Tuhan, ternyata lagu setelah minggu berlaku. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Ada Bapa
Hatiku tidak pernah salah, mataku tidak pernah salah. Catatannya untuk lagu ini bukan itu, tetapi apa? Apapun pekerjaan yang kau lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dilihat oleh Bapa. Amin. Berapa kali kau pelayanan dilihat Bapa? Pelayanan kita kemarin dilihat Bapa. Kalau kita semangat melayani karena kita tahu akan dapat PK, Tuhan Bapa juga tahu. Tapi ketika kita melayani dengan hati hamba tanpa mengharapkan PK, Bapa juga tahu. Amin. Iya, jadi apa yang kita lakukan Bapa tahu. Amin. Jadi ciri-ciri domba adalah satu, taat dan setia. Mengapa dia taat dan setia? Karena dia mengenal Allah yang dia sembah, dia mengenal Allah yang dia layani. Yang kedua, ciri-ciri domba adalah rendah hati. Mengapa harus rendah hati? Karena hanya orang yang rendah hati yang tidak pernah jenuh mempraktekkan kasih. Amin. Kalau engkau mempraktekkan kasih tanpa rendah hati, engkau akan mengalami titik jenuh. Suatu ketika nanti ketika kasihmu tidak berbalas, engkau akan mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi kalau engkau melakukan praktek kasih, karena engkau mengerti firman Tuhan, karena engkau rendah hati, maka tidak akan ada kejenuhan mempraktekkan kasih. Amin. Jadi untuk hari ini saya cukup kasih 2 ciri-ciri domba. Sebenarnya masih banyak. Ya, ciri-ciri domba yang pertama adalah taat dan setia karena dia tahu siapa Allah yang disembah, siapa Allah yang dia layani. Yang kedua adalah domba itu rendah hati. Karena dia rendah hati, maka kesukaannya adalah praktek kasih. Yang ketiga, yang berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, kambing. Kambing tidak taat melakukan firman, suka membangkang, suka mengkritik. Upahnya adalah di ayat 41, kita baca 41, dikatakan apa? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kambing tidak taat melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kambing bisa menyamar seperti domba. Artinya menyamar seperti domba adalah pura-pura rohani. Padahal sebenarnya munafik. Seakan-akan tahu firman. Tidak punya pendirian. Mengikuti arah mata angin kemana? Angin kemana bertiup, dia ikut ke sana. Cari zona nyaman. Tidak berani bayar harga untuk kebenaran. Tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Suka berdebat dan mengkritik, dan selalu mengatakan bahwa dirinya benar. Itu ciri-ciri kambing. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di kalangan umat Tuhan, jangan kita kira semuanya domba. Di kalangan umat Tuhan, ada yang masuk golongan kambing, ada yang masuk golongan domba. Tetapi dalam ibadah pada umumnya semuanya berlagak seperti domba. Ketika memuji Tuhan bersikap seperti domba, semua semangat memuji Tuhan. Ketika mendengar firman bisa saja juga semua semangat mendengar firman Tuhan. Ketika melayani juga semangat melayani Tuhan. Tapi kapan ditemukan sifat asli yang sesungguhnya? Di dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah di dalam diri, apakah kambing atau domba? Kalau domba, dia mengejar perkara-perkara yang rohani. Tetapi kalau kambing, dia mengejar perkara-perkara yang duniawi. Mungkin di tempat ibadah kelihatannya kambing dan domba sama-sama rohani, tapi dalam kehidupan sehari-hari nanti akan terlihat siapa yang mencari perkara-perkara rohani, siapa yang mencari perkara-perkara duniawi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sadari, ini akhir zaman.
Saya juga mengatakan ke kita, terima firman Tuhan jadi rema dalam hidupmu. Jangan tiru orang-orang yang sibuk mengkritik, sibuk berdebat di luar sana. Dikatakan di firman Tuhan akan terjadi penuaian besar, dan penuaiannya adalah malaikat-malaikat. Alat penampi sudah di tangan Kristus. Alat penampi akan ditampi, mana yang golongan domba, mana yang golongan kambing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang mencoba memakai logikanya dalam menyelidiki kealahannya Tuhan. Saya ingatkan kita semua, Tuhan tidak bisa, di firman Tuhan dikatakan Tuhan tidak bisa diselami dengan logika. Jangan selidiki Tuhan, biar Tuhan saja yang menyelidiki kita. Amin. Amin. Jadi saya katakan kepada umat Tuhan, baik yang di sini maupun yang ada di rumah, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu. Kau percaya kepada Kristus, cukuplah itu. Kerjakan keselamatanmu selama di bumi sambil menantikan kedatangan Tuhan. Tetap setia pada Yesus. Miliki dua sifat. Yang pertama adalah taat dan setialah kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, kenal Allah yang kau sembah, kenal Allah yang kau layani dengan cara berbanyak jam mesbah doa. Karena orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan pasti punya kepekaan. Dia tahu mana ajaran yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Jadi dipastikan kalau kita masuk golongan domba, kita tidak akan pernah disesatkan. Amin. Amin. Karena kita mengenal gembala agung kita. Ada orang yang bergembalakan kepada gembala sidang di gereja secara organisasi, itu tidak salah. Amin. Dalam tanda petik. Karena Tuhan juga mengunjuk Petrus untuk jadi gembala. Benar apa tidak? Jadi kalau bergembalakan manusia lewat penggembalaan, yaitu gembala sidang gereja setempat yang menggembalakan kita, itu tidak salah. Amin. Tapi tetap gembala agung kita adalah Yesus. Yang paling benar adalah Yesus. Jadi ketika gembalamu tersesat, jangan ikut-ikutan tersesat. Amin. Amin. Katakan amin. Iya. Gembalamu bisa tersesat dah. Bisa, karena dia manusia. Bisa salah doktrin. Amin. Bisa salah memahami firman. Bisa salah menafsirkan firman. Tapi Yesus tidak pernah salah. Jadi ikutlah Yesus. Amin. Ya, kenali Yesus lebih dalam lagi. Cara mengenal Yesus, perbanyak jam mesbah doa. Amin. Perbanyak mesbah doa pribadi, bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya engkau dengar sendiri suara Tuhan, sehingga engkau tidak bisa disesatkan. Itulah yang membuat engkau menjadi taat dan setia. Yang kedua adalah, kalau engkau benar-benar domba, dipastikan dalam dirimu umat Tuhan, baik yang di sini dan di rumah, kau pasti rendah hati. Kau tidak suka berdebat. Amin. Engkau tidak suka mengkritik. Amin. Yang kau suka hanya praktek kasih. Amin. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak di luar sana yang belum percaya Yesus. Turun ke lapangan, jaring jiwa bagi Kristus. Jangan sibuk berdebat. Amin. Ketika kita sibuk berdebat, dunia menertawakan. Ketika kita sibuk berdebat, akhirnya kita saudara seiman, sesama saudara seiman, saling sakit hati, sehingga muncul kepahitan demi kepahitan. Sehingga hamba Tuhan A dengan B kepahitan, hamba Tuhan C dan D kepahitan, sehingga terjadi kepahitan demi kepahitan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan nanti akan mengatakan, enyaklah engkau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Dikatakan di Matius 7 ayat 23, dia berkata, si para hamba Tuhan berkata, bukan kamu berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, berkhotbah demi namamu. Tuhan akan berkata, maaf, 1000 kali maaf, aku tidak mengenal engkau. Enyaklah pembuat kejahatan. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, juga para hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, mungkin kelihatannya
saya terlampau berani karena mungkin dari segi usia saya masih jauh lebih muda. Mungkin dalam sepak terjang dalam pelayanan, mungkin saya belum ada apa-apanya. Mungkin para hamba Tuhan yang lain sudah melayani mungkin puluhan tahun, 50 tahun, mungkin mau hampir 100 tahun. Mungkin kalau saya masih anak kemarin, tapi Tuhan bisa mengingatkan kita lewat siapapun. Amin. Saya berharap kepada umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, jangan sibuk berdebat, jangan sibuk mengkritik. Ayo kita turun ke lapangan. Banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Tuhan berkata, semua telinga harus mendengar nama Yesus, mendengar berita keselamatan dari Yesus, supaya Yesus segera datang. Mari umat Tuhan dan para hamba Tuhan, kita bergandeng tangan. Amin. Kita selamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita tahu apakah kita kambing atau domba. Kalau engkau mengkritik, engkau orang yang selalu merasa diri benar, engkau seorang yang suka berdebat, engkau yang suka membangkang, engkau yang tidak punya sikap rendah hati, engkau yang sulit mempraktekkan kasih, engkau yang selalu mengeluh ketika engkau melakukan pelayanan, engkau yang selalu mengatakan bahwa jasamu besar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, engkau masuk golongan kambing. Tapi ketika di dalam dirimu ada sikap rendah hati, juga sikap taat dan setia, karena engkau tahu siapa Allah yang kau sembah, siapa Allah yang kau layani, itulah engkau domba-dombanya Allah. Tuhan berkata di firman Tuhan, aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Mari kita semakin mengenal Tuhan, perbanyak jambes berdoa, supaya hubungan kita lebih intim dengan Tuhan. Perbanyak melakukan hal-hal yang bersifat kerohanian, yang berhubungan dengan kekekalan. Kejar perkara-perkara rohani. Itulah domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus